Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para murid dan santri, pada malam hari ini guru siaran live lagi. Guru menyampaikan kepada murid dan santri, sejak kemarin-kemarin guru sudah memberikan video, maunya guru yang video yang terakhir ya, dengan judul Gurunya Para Raja. Harapan guru kemarin video keilmuan sudah banyak yang dibagi, khususnya bagi publik, juga murid dan santri dan juga murid-murid santri yang akan datang. Namun guru melalui video ini pun berbagi, selalu bercerita guru apa yang dialami ya. Satu contoh, guru bercerita lagi tentang apa yang dialami guru dengan setelah membuat video dengan judul Gurunya Para Raja. Harapan guru kan standby, guru maunya mau konsen, mempersiapkan, memperkuat ekonomi. Namun faktanya setelah guru membuat video itu kurang lebih 2 hari, guru ada perintah lagi. Ini repot. Ini para murid, para santri, ini cerita lagi. Guru di sawah waktu mengerjakan ladangnya, ya datanglah segerombolan para malaikat di siang bolong. Ya seperti apa yang kemarin-kemarin yang dialami guru. Ada perintah lagi atau amanah dari Bapak Tuhan. Kalau guru mau bercerita atau memberi ilustrasi ya. Pada siang kemarin kurang lebih 1 minggu, Bapak Tuhan menyampaikan, "Hai Mustafa, masih banyak yang belum kalian sampaikan, masih banyak yang belum kamu sampaikan kepada manusia." Guru berniatan kemarin sempat ibaratnya ya, ibarat berbicara itu, "Pak Tuhan, saya mau mempersiapkan ekonomi saya dan ekonomi para murid dan santri, karena selama ini guru belum punya tempat." Maunya guru kemarin kan merintis, mau bikin tempat yang lebih besar atau rumah lebih besar untuk mendidik murid dan santrinya. Namun kembali lagi, guru pun diperintahkan agar banyak dan lebih banyak lagi yang disampaikan kepada masyarakat atau manusia, terutama murid dan santri. Ya terpaksa guru tidak melanjutkan cita-citanya, terpaksa masih mendidik murid dan santri melalui alat media seperti ini. Namun dari cerita atau dari perintah minggu-minggu kemarin, guru pun belum mempunyai suatu konsep atau apa yang harus disampaikan guru karena sudah begitu banyak. Tapi dari amanah atau perintah Bapak Tuhan kemarin, intinya begini: sampaikan dengan jelas dan gamblang, dan sekaligus berikan suatu cara bagi manusia. Jadi inti poinnya seperti itu. Artinya begini para murid dan santri, kemungkinan ke depan guru akan mendidik para pemirsa juga, khususnya murid dan santri, mengajarkan untuk aplikasi atau bentuk kerja. Tatkala manusia punya ilmu atau punya suatu konsep, cara menjalankannya ini kelihatannya disuruh detail. Jadi artinya bisa disimpulkan, setelah dari video Gurunya Para Raja dan sebelum-sebelumnya, kemungkinan itu dimaknakan ilmunya ya. Untuk video ini dan seterusnya, ini nanti mengacu kepada bentuk aplikasi atau bentuk aktual, bentuk kerja dalam keseharian, baik berbangsa dan bernegara atau mempersiapkan ekonomi, atau juga dalam hal-hal barangkali ada peristiwa yang kurang baik mengenai tentang kehidupan. Itu poinnya seperti itu yang ditangkap guru. Baiklah para murid dan santri, sedikit ulasan
dari apa yang dialami guru kemarin-kemarin, sehingga guru pun harus mendidik murid juga para pemirsa untuk video-video yang ke depan. Semoga guru pun juga mendapatkan atau mendapat bahasa itu yang mudah dicerna ya, sehingga tidak membutuhkan bahasa yang sulit, sehingga publik mendengarkannya itu mudah dicerna. Maka guru tidak memakai bahasa yang terlalu berbelit-belit. Itulah para murid dan santri, untuk mengawali dari tugas baru dari amanah langit untuk disampaikan kepada murid dan santri, khususnya kepada bangsa manusia. Melalui video ini guru mengulas sedikit tentang keadaan dunia dan keadaan di negara kesatuan Republik Indonesia, agar nanti rentet ya. Jadi video ini nanti bersambung lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri. Apapun yang disampaikan guru dan apapun yang dicari manusia, semua pada hakikatnya manusia ingin selamat, ingin bahagia. Namun di era sekarang tahun 2023 Masehi, kita mengerti, kita melihat juga mengetahui satu kondisi dunia dengan sedikit adanya informasi dan kabar ada limbah racun dari negara Jepang yang dibuang ke laut. Ini hal sesuatu yang sangat berbahaya atau yang sangat menakutkan bagi bangsa kehidupan manusia global seluruh dunia. Lantas kalau toh manusia sudah melakukan seperti itu, apa yang harus kita siapkan? Nah, ini yang hal-hal yang harus kita punya terobosan para murid dan santri ya. Satu, dunia seperti itu kita bisa menggambarkan kira-kira makhluk-makhluk, hewan-hewan yang ada di laut itu nanti bagaimana. Satu contoh juga sedikit guru memberi gambaran ya, coba garam aja itu dari air laut. Kalau air laut sudah limbahnya itu nuklir, kita bisa sedikit memberi gambaran risikonya sangat fatal. Lantas masa depan kita, terutama putra-putri cucu kita bagaimana? Ini langkah-langkah ini kita harus punya. Ini yang harus dipahami bagi khususnya murid dan santri ya. Dalam keadaan sesulit apapun para murid dan santri, bila kita mau melihat perjalanan dunia di tahun sekarang ini, kalau limbah sudah dibuang ke laut, apa harapan manusia ke depan apa? Kalau hal seperti itu terjadi. Dua yang lebih pokok lagi para murid dan santri, keselamatan manusia, kebahagiaan manusia, kedamaian dan kemuliaan manusia. Manusia itu berada di alam dunia, tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan negara kita pun berkaitan dengan negara-negara lain. Sedangkan negara lain perilakunya seperti itu, yang terjadi seperti itu. Satu contoh, kita ngomong secara sekup kecil berbangsa dan bernegara. Semua berdoa, terutama bangsa manusia di Indonesia, mengharap hidupnya selamat, hidupnya damai dan tentram. Kalau toh dalam satu negara, di negara kita Republik Indonesia, bentuk politiknya sudah rusak, hukumnya rusak, manusianya dalam kegelapan, suatu kesesatan diimani menjadikan keyakinan, itu problem yang sangat fatal bagi bangsa manusia. Dari video ulasan tahun-tahun kemarin, guru sudah menyampaikan dan sudah menerangkan bahwa pada tahun sekarang 2023 Masehi, masuk di bulan Agustus, guru memprediksikan atau guru memberi suatu bahasa, satu ruh atau jiwa yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Dari video yang lampau sudah diberikan gambar oleh guru ilustrasi bahwa ruh atau negara kita ini sudah mati. Jadi artinya mulai bulan Agustus tahun 2023, keberadaan negara kita ini sudah tidak ada nilainya di hadapan alam. Sehingga kalian para murid dan santri paham ya. Jadi apa-apa yang dilakukan bangsa Indonesia, mulai pilihan presiden, pilihan baik itu DPR, ini nanti menjadikan kerusakan, orang menjadi kebenaran, orang menjadi kedamaian. Karena ruh atau yang ada di negara kita ini mati.
Guru memberi gambaran yang lebih tepat bagaikan pohon yang besar negara ini sudah roboh dan sudah tumbang. Nah, ini yang dialami kita di negara kita. Sehingga ini nanti menjadikan permasalahan di negara kita. Baik sosial, politik, ekonomi, penyakit, bencana, begitu banyak. Karena rohnya tidak ada, negara kita sudah mati. Mengapa guru kok seperti itu? Karena ini sudah dijanjikan sejak masa lampau oleh leluhur kita. Ini terjadi para murid dan santri. Sebagai ilustrasi, suatu negara yang luas seperti ini, faktanya negara kita sejak merdeka 1945. Guru memberi ilustrasi, negara kita ini dipimpin oleh pocongan. Ya. Kok bisa begitu, guru? Pocongan adalah makhluk itu mati tapi berjalan dan bergerak. Perilakunya selalu menakutkan. Sama sistem apapun yang baik itu politik maupun hukum, mau sosial, mau apapun yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bentuknya pocongan semua. Pemimpin kita dan rakyatnya seperti pocongan itu. Gambarkan bagaimana bila suatu negara atau bila suatu rumah atau perusahaan itu dipimpin oleh seorang atau makhluk pocongan. Jadi perusahaan yang besar itu mati, rusak, dan menakutkan. Sama seperti negara kita sejak merdeka sampai sekarang. Maka kehidupan di negara kita ini tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Takut dengan hukum, takut dengan tetangga, takut dengan undang-undang, takut dengan apapun. Sehingga tidak akan pernah ada kedamaian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa, guru? Karena pemimpin kita ini bentuknya pocongan, rupanya manusia. Pocongan dalam makna, maka otak atau intelektual atau nilai perasaan pemimpin kita itu mati, para pemirsa. Ya kita aja mungkin para pemirsa tidak paham, tidak sadar ya. Mungkin kalian mengidolakan suatu pemimpin A, pemimpin B, itu nurut Anda, tapi Anda tidak mengerti. Benarkah yang Anda idolakan itu orang atau manusia itu yang jiwanya itu hidup, ataukah hanya sebagai hidup sebagai jasad, tapi jiwanya mati? Faktanya apapun yang dilakukan, membuat aturan, menegakkan hukum, katanya melindungi rakyat, mau mengambangkan negara, mau menjaga kesatuan persatuan, semua tidak pernah tersampai dan tidak ada pernah buktinya. Satu contoh, guru menyinggung sedikit tentang pertahanan. Ada kita dibentuk adanya TNI dan Polri, katanya menjaga kedaulatan bangsa sejak merdeka. Faktanya, lihatlah politik dan kedaulatan bangsa kita rusak enggak di tahun sekarang. Lihat aja faktanya, kedaulatan negara kita ini loh. Rusak diacak-acak dari dalam, tapi faktanya TNI Polri tidak mengerti. Benar, nyatanya lihatlah sekarang. Mulai hasil kekayaan alam, apapun, semua tidak ada yang mengerti. Ya karena itu, rohnya mati. Nah ini sudah habis, sudah tidak ada waktunya. Karena rusaknya sudah 78 tahun itu. Lantas bagaimana kemarin kalau ada acara manusia berdoa, berjamaah berdoa, mengharapkan kemuliaan dari Tuhan, mengharapkan kemuliaan berkah dari para orang-orang yang kau yakini, ambiya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Faktanya makin tahun, negaramu tidak akan pernah menjadi lebih baik, malah menjadi rusak, umatnya pun menjadi rusak. Lantas waktu, biaya, tenaga, keyakinan, keimanan yang sudah dilakukan orang-orang di luar sana dan yang melakukan sudah pada meninggal, mana buktinya? Tidak ada. Ya karena sudah mati otaknya sejak belum merdeka itu. Nah ini sudah terjadi, sudah hilang. Kira-kira para pemirsa bisa menggambarkan. Kalau suatu negara seperti ini, ya sudah, kita masuk frekuensi yang baru, kita mengalami hal yang sangat buruk ke depan. Solusinya cuma satu. Bila siapapun kalian lupa akan diri Anda, lupa akan jati diri Anda.
Kalian dibantai oleh alam, para pemirsa, saya ingatkan. Ibarat guru sudah memberi gambaran. Kalian, para pemirsa, Anda di dunia ibaratnya makhluk adalah anak ayam. Anda lepas dari leluhur Anda. Bagaimana kalau Anda lagi haus? Anda membutuhkan sesuatu hal untuk nilai-nilai kehidupan. Sedangkan Anda keluar atau menjauh dari para moyang dan leluhur Anda, dan Anda keluar menjauh dari jati diri Anda. Itulah anak ayam yang di tengah lapang yang luas. Dia hanya berkoar-koar, kiak-kiak, tapi tidak akan pernah ada pertolongan. Sama seperti yang ada di negara kita di tahun sekarang. Semua susah tapi merasa benar, semua bodoh merasa pandai. Dampaknya seluruh Indonesia, kita masalah semua. Makin hari, bulan depan dan bulan depan kita semakin parah, para pemirsa. Maka melalui video ini guru sangat berpesan untuk murid dan santri, apa-apa yang aku ajarkan jangan ditinggalkan. Tidak akan pernah ada solusi. Baik apapun tidak akan pernah ada, ya, dipahami. Tidak akan pernah ada solusi. Itulah para murid dan santri untuk menyikapi, untuk mempersiapkan, terutama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, negaramu sudah mati ruhnya, apapun yang dilakukan. Meskipun Anda besok katanya mau ada pilihan presiden atau DPR, tidak ada manfaatnya itu. Kau pilih akan menjadikan kerusakan, tidak kau pilih pun juga sudah rusak. Ini terjadi. Nah, untuk mempersiapkan keadaan satu di negara kita, juga keadaan global dunia dengan adanya racun, para murid dan santri diajak masuk ke video kedua. Ini nanti guru mempersiapkan untuk para murid dan santri juga pemirsa, sehingga kita siap ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.